Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, belajar kembali di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Sip, sekarang kita udah ada di materi yang paling saya suka, yaitu control flow bagian pengkondisian. Kenapa saya suka ini? Karena dengan control flow, program kita jadi lebih pintar. Kita udah bisa nih bikin artificial intelligence, asik. Kita bisa bikin kecerdasan buatan, ya cuma masih low level gitu, masih abal-abal. Ya, setidaknya program kita jadi pintar lah ya. At least program kita lebih pintar, itu intinya ya. Nah, di kesempatan kali ini kalian udah bisa di kesempatan kali ini kalian akan belajar 3 poin, itu ada control flow, ada konsep dari pengkondisian, ada if else. Langsung ke poin yang pertama. Nah, jadi control flow itu adalah cara untuk mengontrol alur program, ya. Cara programmer untuk mengontrol alur programnya. Control flow itu ada 3, ada pengkondisian, ada perulangan, ada percabangan. Semua bahasa pemrograman itu punya konsep control flow. Dia punya pengkondisian, punya perulangan, punya percabangan. Ya, semua bahasa pemrograman. Nah, sekarang kalian akan belajar mulai dari pengkondisian. Jadi, pengkondisian itu adalah cara untuk membuat keputusan pada program. Jadi dengan pengkondisian, program kita udah bisa bikin keputusannya sendiri. Ya, contoh. Di sini kan kita udah ada program, yaitu input nama, lalu kita cetak nama dengan dibarengi kata hello. Ya. Nah, ini compiler bacanya itu satu arah. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. 2 arah dong. Nggak, maksudnya itu ini linear aja satu arah gitu. Nah, yang dimaksud 2 arah, kayak gini. Setelah kita pakai pengkondisian, alur program kita bakal jadi kayak gini. Kenapa bisa? Coba perhatikannya, fokus. Ini adalah program untuk verifikasi kode. Di sini kita suruh masukkan kode. Kalau kode yang kita input ya itu sama dengan baris kode santuy, oke? Maka cetak statement verifikasi berhasil. Tapi kalau gagal, cetak statement verifikasi gagal. Ya, kalau selain dari baris kode santuy. Oke? Maka dari itu, kalau kondisinya benar, flowchartnya dia bakal ke kiri, ke kanan alurnya. Tapi kalau gagal, alurnya bakal jadi ke kiri. Ya, ini yang dimaksud satu arah dengan 2 arah. Oke? Kalau kita pakai pengkondisian, alur program kita bakal ada percabangan kayak gini, sesuai kondisinya. Ya. Konsep dari pengkondisian itu sendiri itu gampang banget, selalu ada di kehidupan kita sehari-hari ya, konsepnya seperti ini. Ada suatu kondisi, contoh di sini itu lapar bos. Kalau benar lapar, ya makan. Tapi kalau nggak lapar, ya lanjut nongkrong ya. Ini konsepnya sederhana banget. Contoh lain, kalau hujan ya pakai payung. Tapi kalau nggak hujan ya simpen payungnya. Oke? Konsepnya gampang banget, mudah banget, antara true atau false. Hanya ada 3 poin. Kondisi, kalau true bakal ngapain, kalau salah bakal ngapain. Ya. Ini adalah sintaks pengkondisian untuk bahasa Java, itu seperti ini. Hampir semua bahasa pemrograman juga ya, sintaksnya mirip seperti ini ya, mirip percis. Kecuali Python itu dia nggak pakai bracket kayak gini. Dia pakai indentasi. Nah, jika kita telaah ini sintaksnya, di Java itu dia pakai keyword if. Ya, if, kurung buka, kurung tutup, ada kondisi nih. Kondisi ini nanti itu akan bernilai boolean. Ya, akan ada boolean. Which is ini itu ada false ya. Yang mana akan ada false dan juga true. Kalau kondisi ini benar, cetak statement yang ada di blok if. Kalau kondisi ini salah, cetak statement yang ada di blok else. Ya, ini blok kan. Bisa diperhatikan. Biar lebih paham, kita langsung saja praktekkan. Nah, sekarang kita udah ada di Eclipse. Kita praktekkan satu kondisi dulu. Untuk program ini, kita akan bikin program payment ya, pembayaran. Logikanya gini, kalau kita bayar sesuai harga, maka payment berhasil. Tapi kalau kita bayar tidak sesuai harga, pembayaran gagal ya pastinya. Maka di sini kita pakai input scanner ya, biar lebih enak. Enak sistem, iya sistem
system.in. Nah, kayak gini. Lalu kita bikin dua variabel, itu ada harga, ada bayar. Untuk harga barang kita kasih 100.000 ya. Dan bayarnya itu kayak gini. Misalkan bayar kayak gini. Lalu bayar kita isi dengan input scanner. Next in. Ya, ini adalah prosedur pembayaran. Sudah beres ya. Nanti kita bayar, lalu inputannya kita simpan di variabel bayar. Harganya udah ada. Nah, di sini kita bisa bikin kondisi. If, jika kita bayar sesuai dari harga barang, maka pembayaran berhasil. Ya, ini logikanya gampang banget. Kalau kita bayar sesuai harga, maka pembayaran berhasil. Coba ya, kita run. Kita bayar 100.000. Pembayaran berhasil, ya. Tapi kalau kita bayar nggak sesuai harga, misalkan 5.500, programnya selesai ya, nggak akan ada apa-apa. Oke? Nah, untuk kondisi ini, itu bisa diwakilkan oleh operator ternary. Kalau cuma satu kondisi. Contoh, saya bikin boolean hasil ya. Di sini kondisinya kita copy aja, di sini kita paste, lalu kita pakai ternary. Kalau betul kita cetak true, tapi kalau salah kita cetak false. Ya. Di sini lalu kita cetak hasil. Biar lebih bervariasi ya, kita cetak payment apa gitu ya nanti kondisinya. Biar nggak dieksekusi, kita komentari dulu untuk statement yang ini. Nah, kayak gini. Save, lalu kita jalankan. Kita bayar misalkan 100.000. Payment true ya, pembayaran berhasil. Tapi kalau kita bayarnya misalkan 1.000, pembayaran gagal. Ya, kayak gitu. Ini adalah contoh untuk satu kondisi aja. Bisa pakai ternary, bisa if doang. Oke? Nah, untuk dua kondisi, saya contohkan akan pakai program login. Kenapa login? Karena logikanya kan gini. Kalau ID dan passwordnya itu benar, maka login berhasil. Tapi kalau enggak, loginnya gagal kan? Nah, maka dari itu saya akan copy paste prosedurnya dari episode kemarin, login. Nah, kayak gini, kita paste aja prosedurnya. Scannernya belum ada bos, kita bikin dulu system in kayak gini. Nah, prosedurnya udah ada, maka kita tinggal bikin kondisinya. Dari logika kita konversi ke bahasa pemrograman. Jika ya ID itu equals atau sama dengan baris kode, oke? Dan itu password itu sama dengan rahasia ya, ini kondisi statementnya, maka kita cetak variabel berhasil. Oke? Tapi kalau gagal atau selain dari kondisi di atas, kita cetak variabel gagal. Oke, kayak gini. Save, lalu kita jalankan. Masukkan ID, misalkan baris kode, passwordnya itu rahasia. Login berhasil, ya. Karena yang kita input ini itu sesuai dengan kondisi yang ditentukan di sini, maka berhasil dicetak. Oke? Tapi kalau kita gagalkan, misalkan ini Hadi, ini 123, login gagal. Karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sini, ya. Logikanya nggak masuk, maka gagal ini yang dicetak. Ya, pasti kalian udah paham. Semoga udah paham. Oke? Nah, kita masuk ke 3 kondisi. Kan ini 2 kondisi ya. Kalau berhasil gimana? Kalau gagal gimana? Kita masuk ke lebih dari 3 kondisi. Untuk contoh ini, saya akan buat program grade ya, grading, memberi grade. Maka dari itu saya bikin dulu scanner seperti biasa.
new scanner in. Kayak gini. Lalu saya bikin variabel, itu ada variabel nilai pastinya ya, ada nilai. Lalu ada variabel grade, saya pakai karakter aja grade. Kayak gini. Oke. Maka prosedur nilainya saya input nilai, masukkan nilai. Kayak gini. Lalu di sini nilai itu input dot next in ya. Kayak gini. Kok ini input scanner? Nah, ya kayak gini. Lalu prosedur input nilainya ya, input datanya udah beres, kita bikin logikanya atau kondisinya. Di sini jika nilai yang diinput itu ya lebih dari sama dengan 90, oke, maka grade-nya kita setting dengan A. Ya, dapat ya logikanya dapat. Tapi ini kondisi kedua nih. Else if, ya, jika pakai keyword ini else if, nilai itu lebih dari sama dengan 80, grade, kita pasang B. Kayak gini. Ada lagi kondisi lain. Jika nilai itu lebih dari sama dengan 70, ya, grade, kita pasang dengan C. Oke. Kondisi lain juga. Else if nilai lebih dari sama dengan misalkan berapa ya? 50. Itu nilainya grade yang sisa apalagi deh? D ya. Ada D. Tapi kalau lebih dari 90 enggak, lebih dari 70 enggak, 50 juga enggak, kita pakai else ya, ini kondisi terakhir. Jalan terakhir, grade-nya kita kasih dengan E. Ya, kayak gini. Lalu di sini kita cetak nilai sama dengan plus grade. Ya, kayak gini. Save lalu kita jalankan. Misalkan nilainya itu 85. Nilainya B. Betul ya? Logikanya gini. Kita input 85. Lalu si Java itu membandingkan. Kan 85 ini masuk ke sini nih ya, ke nilai. Lalu dibandingkan. Apakah 85 itu lebih dari 95? False ya, gagal ya. Enggak dong. Nah, dia masuk langsung ke kondisi kedua. Apakah nilai 85 itu lebih dari sama dengan 80? Betul ya, true. Maka grade B ini dia masuk ke sini ya. Lalu dicetak ke sini. Ya, kayak gitu. Coba saya kasih contoh lain. Misalkan saya kasih 20. Nilainya E, betul nih. Kenapa? Karena 20 ini akan dicek ya satu persatu dari atas dulu. Apakah 20 lebih dari sama dengan 90? Enggak ya, gagal. Nilai ini false, maka lanjut ke kondisi kedua. Apakah 20 lebih dari sama dengan 80? Gagal juga, lanjut ke kondisi ketiga. Apakah 20 lebih dari sama dengan 70? Gagal juga, lanjut ke kondisi terakhir. Apakah 20 lebih dari sama dengan 50? Semua kondisi gagal, maka lanjut ke kondisi final, yaitu E. Ya, kayak gitu logikanya. Dapat dipahami? Coba, saya lanjut lagi. Ini saya kasih nilai, misalkan 93. Nilainya A. Oke? Cuman nih, kalau kalian balik ya, logikanya dibalik nih. Ini contoh dari logic error. Misalkan ini lebih dari 50 ya. Dibalik aja, ini lebih dari 70, ini lebih dari 80, ini 90. Ini jadi A, ini B, ini C, ini D. Kayak gini. Coba kita jalankan. Masukkan nilai. Saya kasih nilai 90. Kok dia dapat D? Harusnya dapat A kan? Kenapa bisa gini? Karena, coba diperhatikan, 90 ini, ya, dia masuk ke sini. Apakah 90 lebih dari sama dengan 50?
Ya, betul ya. 90 lebih dari sama dengan 50. Maka langsung aja D yang dicetak. Padahal kan harusnya A ya. Cuman dari kondisi pertama aja udah betul, maka kondisi yang ini akan dilewat. Ya, ini akan dilewat kalau yang pertama aja udah betul. Oke? Nah, itu adalah program sederhana dari penggunaan kondisi lebih dari 3. Oke? Semoga dapat dipahami. Udah, untuk pengkondisian cuman itu dulu ya, cuman segitu dulu. Nanti ada satu materi pengkondisian, itu adalah switch case ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih banyak.